Ya, saudara, varian Delta Corona dikategorikan WHO sebagai variant of concern atau varian yang harus diperhatikan. Penularannya lebih cepat dibandingkan varian Alpha atau varian awal Corona. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan dari varian Delta ini? Simak bersama saudara paparannya bersama Dazen Frila dalam Kamu Harus Tahu. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kalian sudah menyaksikan video tadi bukan? Itu adalah salah satu contoh berita yang sering kita temui di televisi. Apa yang terbayang jika kalian mendengar kata teks berita? Pasti kamu membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi bukan? Sebelum ada koran dan majalah, dulu berita disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, yang artinya jika tidak bertemu, maka tidak ada berita atau kabar. Sekarang, berita mudah didapat dari media elektronik maupun media cetak. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya teks berita? Apa saja yang harus ada dalam teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak. Simak video berikut agar paham mengenai teks berita. Jangan lupa untuk membuat peta konsep atau catatan dari materi teks berita berikut. Wah, santai aja. Udah divaksin ini. Eits, jangan salah. Varian Delta justru berpengaruh menurunkan efektivitas vaksin COVID-19. Jadi walaupun sudah divaksin, efektivitas vaksin yang sudah kamu peroleh akan berkurang 15 hingga 20% jika terpapar varian Delta. Jadi please teman-teman, jangan sampai lengah. Jaga imunitas tubuh, perketat protokol kesehatan, kurangi pergi ke tempat ramai karena pandemi belum selesai. Teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lainnya. Peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa terkini sehingga menarik minat pembaca atau pendengar. Berita tak lepas dari 5W plus 1H atau adik Simba. Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. What artinya apa, mengenai apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Where artinya di mana tempat kejadian peristiwa tersebut. Dan selanjutnya when, kapan waktu kejadian. Dan who, siapa saja orang yang terlibat. Why artinya mengapa, memuat alasan dan sebab akibat. How, bagaimana, menjelaskan mengenai proses terjadinya peristiwa tersebut. Mudah diingat bukan? Jangan lupa 5W plus 1H atau adik Simba. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, berisi fakta dan objektif, bukan merupakan opini dari penulis. Yang kedua, bersifat unik atau jarang ditemui, peristiwanya atau kejadian yang jarang terjadi. Yang ketiga, aktual, merupakan peristiwa yang hangat atau baru saja terjadi. Yang keempat, tidak ada rekayasa atau sesuai dengan aslinya. Yang kelima, menginformasikan waktu dan tempat yang jelas. Yang keenam, bahasanya baku, singkat, jelas, dan menarik. Yang ketujuh, judul berita mewakili seluruh isi berita. Yang kedelapan, disampaikan secara kronologis sesuai urutan peristiwa. Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Yang pertama, membaca atau menyimak berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita meliputi peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat dan waktu kejadian, serta proses terjadinya berita. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian menyusunnya dalam kalimat simpulan atau rangkuman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, cintai bahasa dan sastra Indonesia. Bertemu lagi dengan Ibu, Bu Vicky Akmala Ilmi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, Bu Vicky mau memohon maaf kepada kalian karena pembelajaran bahasa Indonesia selama 3 bulan ke depan akan belajar melalui Google Classroom karena Bu Vicky sedang diperbantukan menjadi petugas non-vaksinator di Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Ya, jadi semangat PJJ-nya. Tugas PJJ kelas 8 yang pertama, mencatat semua materi mengenai teks berita. Di antaranya ada pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, ciri-ciri teks berita, dan langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks berita. Boleh kalian tuliskan dalam peta konsep atau catatan seperti biasa. Yang kedua, tugasnya yaitu menyimpulkan isi dari teks berita yang ada dalam video. Ya, kalian tuliskan di buku tulis kalian, lalu kalian foto semua tugas-tugas kalian mulai dari catatan sampai menyimpulkan teks berita yang ada di video ya. Lalu kalian kirimkan melalui Google Form yang sudah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum.